Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudaraku, senang kita berjumpa kembali hari ini. Mari bersama kita datang kepada Tuhan, siapkan hati kita, tundukkan kepala, bersatu hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan, kebaikan-Mu, kasih setia-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami. Dan saat ini kami rindu, kami datang kepadamu, kami mau membuka hati kami, menaikkan pujian kami, menyatakan rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Amen. Biarlah Engkau hadir bagi kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Engkau menjamah kami, Engkau memulihkan, Engkau menyembuhkan, bahkan Engkau memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Lagi katakan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan. Mari mulai angkat suaramu, sembah Dia. Besar kasih-Mu, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami memuji nama-Mu, kami tinggikan Engkau. Besar setiamu, besar kebaikan-Mu, besar cinta-Mu, haleluya, haleluya, haleluya. Besar setiamu syukur, hati kami bersyukur Bapa. Jiwa kami boleh memuliakan Engkau, sebab Engkau yang kudus, Engkau yang kudus, Yesus. Urapata kaya rapasi.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Biarlah malam hari ini kami kembali dalam kebenaran firman-Mu. Sebab kami percaya setiap firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Roh-Mu yang kudus memberikan kepada kami pengertian. Di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan saudara. Kira bata karalawara. Kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Apa yang saya harus sampaikan dari Efesus 6 ayat 10 tentang perlengkapan rohani, yaitu kita baca dari ayat 10 saudara sampai dengan ayat 20. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Saudara, puji Tuhan, kita diingatkan bagaimana kita diminta akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara, kita diingatkan akhirnya saudara. Akhirnya apa? Akhir perjalanan saudara dan saya, kita semua. Itu haruslah kita ini kuat di dalam Tuhan saudara. Jangan makin hari makin loyo, makin hari makin lemah. Banyak orang sudah katakan mulai malas, ya, mulai loyo, ya, untuk mereka menggebu-gebu lagi di dalam Tuhan, di dalam melayani. Tapi ada sebagian yang makin hari makin kuat saudara, ya, beda-beda saudara. Kita tahu sekarang dikatakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam apa? Kekuatan kuasa-Nya. Kekuatan kuasa-Nya yaitu kekuatan kuasa-Nya oleh karena roh-Nya yang kudus saudara. Kalau kita padamkan roh kita tidak akan mampu saudara. Kita harus terus hidup tinggal di dalam roh. Di dalam Galatia saudara, kita lihat dulu, ya. Ya, Galatia 5 ayat 16 di sini dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, saudara. Kalau kita dikatakan di sini hidup oleh roh, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging kita, saudara. Roh dikatakan penurut, tetapi daging ini lemah, saudara. Daging maunya yang enak, daging maunya sendiri, saudara. Ya, kalau dikatakan tadi, saudara, kita kembali kepada apa yang firman Tuhan tadi sampaikan, saudara, bahwa sesungguhnya, ya, di sini dikatakan kita diminta supaya akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kalau Kisah Rasul 1 ayat 8 katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kita diminta, saudara, untuk kita benar-benar menjaga Roh Kudus Allah yang saudara dan kita semua terima. Karena dikatakan jika Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Nah, oleh karena itu saudara, supaya kita tetap di dalam
kekuatan kuasanya Tuhan, kita harus tetap tinggal di dalam rohnya yang kudus. Kita jangan padamkan rohnya, saudara. Ya, saya ambil dari ayat poin ini karena dikatakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saudara, untuk kita tetap kuat, saudara, kita tetap tinggal di dalam rohnya yang kudus. Sebab kita tahu, saudara, ketika kita masih ada tinggal di bumi, keinginan-keinginan daging itu terus hendak menguasai kita, saudara. Keinginan daging seringkali hendak memperdayakan kita, saudara. Maaf. Dikatakan kenakanlah ayat yang ke-11. Oleh karena itu kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu musyiat iblis. Saudara, kita harus bisa mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kalau enggak, kita tidak akan mampu untuk menahan melawan segala kekuatan tipu daya muslihat iblis. Saudara, kita tahu iblis itu bisa berbeda-beda, menyerupai seperti suami kita sendiri, seperti istri sendiri, seperti siapapun orang-orang yang kita kasihi, saudara. Bisa dipakai, saudara, untuk menyerang, bahkan bisa dipakai untuk menghancurkan setiap kita anak-anak Tuhan. Saudara, dikatakan kita harus bisa kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah itu. Makanya supaya kita bisa bertahan, saudara. Kalau enggak, kita enggak akan mampu. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, saudara. Bukan melawan manusianya, bukan melawan orangnya, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara, saudara. Kita tahu bahwa apa yang kita lawan, kita musuh itu bukan manusianya, saudara. Jadi jangan perhatikan kalau orang lihat, oh itu loh, mukanya mencucu, mukanya sewot, mukanya marah, saudara. Ya, kalau kita lihat itu, kita terkecoh, kita tertipu, saudara. Ya, yang kita lawan bukan manusianya, tapi roh jahat yang ada di dalamnya, saudara. Jadi kita harus waspada, jangan kita sampai terjebak ya dengan amarah seseorang, kemudian kita ikut marah, akhirnya kita jatuh dalam dosa. Dikatakan, saudara, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, ayat 13, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, ya, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudara, kita itu tahu bahwa kita harus mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat melawan, ya, pada hari yang jahat itu. Pada suatu ketika bisa aja amarah itu datang, bisa saja emosi datang, bisa saja masalah badai apapun yang kita tidak inginkan itu datang tiba-tiba, saudara. Tapi kalau kita sudah memakai perlengkapan itu, saudara, saya percaya, saudara, kita bisa melawan, kita bisa bertahan untuk menghadapi itu semua. Sehingga kita bukan menjadi orang-orang yang kalah, saudara. Ayat 14, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan, untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jangan malas, saudara. Jangan engkau merasa, aduh aku malu atau aku takut, saudara. Kalau kita mengerjakannya dengan hati yang tulus, saudara, kita percaya apapun tantangan yang harus kita hadapi, saudara, Allah itu ada di pihak kita, saudara. Percaya Tuhan pembela kita. Dalam segala hal, dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Kita harus pakai perisai iman, saudara. Dengan iman itu yang kita miliki, saudara, kita bisa dikatakan memadamkan ya semua panah api dari si jahat itu. Ya, orang yang tadinya garang, orang tadinya marah, ya kita terus jangan kita ikut marah, tapi kita ikat orang kuat yang ada di orang itu. Ya, kita berdoa, ya kita tidak perlu keras-keras, kita berdoa dalam hati kita. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara harus bisa menerima, ya dikatakan ketopong keselamatan dan pedang roh itu, saudara, ya. Yang dikatakan yaitu firman Allah, karena firman Allah itu, saudara, luar biasa, ya.
dia tidak akan kembali dengan sia-sia apa yang saudara beritakan, sampaikan. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk siapa? Segala orang kudus. Juga untuk aku supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Saudara, ya, saya baca sampai ayat 19 saja. Saudara, jadi kita ini harus bisa dikatakan membuka mulut kita, ya, sehingga kita bisa memperkatakan yang benar, bukan perkataan yang kotor, bukan perkataan yang salah. Jadi sekali lagi saudara, hendaklah saudara kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kalau kita tidak kuat saudara, kita bisa diombang-ambing, kita bisa ditipu dayakan oleh berbagai macam ajaran-ajaran sesat, ajaran palsu dan segala macam, ya, apapun, ya, yang hendak menghancurkan hidup kita saudara. Banyak orang-orang yang tertipu dengan saham-saham bodong dan segala macam saudara. Itu tipu muslihat iblis dengan caranya macam-macam untuk memperdayakan, ya, menghancurkan kehidupan baik finansial anak-anak Tuhan siapapun saudara. Oleh karena itu setiap apapun engkau berdoa tanya Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan jangan turuti, ya, mau saudara. Tidak sama karena kita sudah dipilih oleh Tuhan. Kita tidak boleh serupa dengan dunia ini lagi saudara, ya. Saya tak panjangkan firman Tuhan. Saya berdoa buat saudara, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang hamba sampaikan. Mungkin waktunya terbatas Tuhan, tetapi kami percaya Roh-Mu tidak ada batasnya, Roh-Mu yang sanggup memberlengkapi setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih kebenaran-Mu boleh terus menjadi barisan depan kami, untuk kami boleh tetap ada di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Oleh karena itu kami biarlah kami tidak meninggalkan, bahkan apa yang Engkau inginkan, kami boleh terus memakai perlengkapan senjata Allah itu sebagai orang-orang bisa memadamkan panah api si jahat. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus bukan orang-orang yang tertipu, orang-orang yang dikatakan yang bodoh, tetapi kami adalah orang-orang anak-anak-Mu yang bijaksana. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa bagi anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, kiranya Kau beri kekuatan kepada anak-anak-Mu Tuhan, untuk mereka tetap bertahan dalam kekuatan kuasa Tuhan, menghadapi semua badai kemelut apapun yang saat ini kami sedang hadapi. Kami percaya kami tidak sendiri, bersama dengan Engkau Roh Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kebenaran-Mu terus Kau singkapkan bagi anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, berkati mereka yang sakit Kau jamah dan Kau sembuhkan. Bahkan Engkau sendiri yang melihat apa menjadi pergumulan anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau yang sanggup untuk melepaskan anak-anak-Mu dari jerat Bapa, penangkap burung, dari segala macam tipu daya setan dalam nama Yesus. Oleh karena itu biarlah perlengkapan seluruh senjata Allah itu boleh tetap ada pada anak-anak-Mu di dalam nama Yesus, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang menang. Berkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi dan segala jajarannya. Tuhan, kami memberkati semua para medis, siapapun pemimpin-pemimpin di muka bumi. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus, amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang sudah menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati.